Pasangan kekasih El Ibnu dan Sarah berbagi cerita tentang kisah percintaan mereka yang mengalami pasang surut. Dijumpai dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu di Jakarta Selatan, Sarah mengungkapkan rasa sayangnya kepada sang kekasih yang kini hidup dalam keterbatasan. Sarah menceritakan jika dirinya justru merasa bersyukur bisa dipertemukan dengan sang kekasih saat keadaannya seperti ini. El Ibnu yang baru saja ditinggalkan oleh sang mama untuk selama-lamanya beberapa waktu lalu berencana menikahi kekasihnya itu pada tahun depan. Lantas konsep pernikahan seperti apa yang akan mereka usung? Berikut cerita selengkapnya hanya untuk Anda. Sekarang selamanya sampai nafas penghabisan ya, selalu seperti apapun yang terbaik buat Mas Ibnu akan saya support. Untuk ke panti itu lebih ke kakakku ya yang ngajak ya, maksudnya waktu ke panti tuh antara iya dan tidak. Aku juga memutuskan juga butuh berapa lama dari aku mendengar kabar dan aku baca dari berita di detik.com waktu itu kan, butuh berapa waktu karena saat aku ngehubungin dia via medsos dia nggak ngejawab gitu kan. Terus akhirnya yang memberikan diri, cuman waktu itu aku datang mungkin lebih ke sebagai saudara ya. Sebagai saudara ya udah pengen tahu, pengen nengok dia aja karena aku lihat di berita kan apa ya, sampai nggak ada yang ngurus segala macam kan. Aku datang ke panti ya, ternyata yang walaupun sekian lama aku nggak ketemu, 10 tahun terakhir nggak ketemu, nggak benci dia, tapi saat ketemu itu nggak bisa ngebuat benci itu hilang begitu aja. Ternyata menyadari bahwa ya aku masih mencintai Mas Ibnu, apapun keadaan dia itu nggak bisa hilang. Oke, ini kan dia udah sumpah sama mama untuk sehidup semati sama aku. Kejadian teknisnya kami tinggal tunggu COVID hilang aja baru kita resmikan. Mohon doanya. Jadi Mas Ibnu bilang dia udah sumpah sama mamanya, aku udah sumpah sama mama untuk hidup semati sama Mas Ibnu. Jadi teknisnya kami tinggal tunggu COVID hilang aja baru kita resmikan. Mohon doanya. Di Tuhan juga keluargaku juga udah terbuka, bisa menerima Mas Ibnu, mamahku, mamiku, malah mereka sayang dan care banget sama Mas Ibnu. Udah bisa nerima ya. Cuman kan kalau dari adat Jawa Tengah, kalau habis ada kemalangan orang tua meninggal tuh nggak boleh ada proses pernikahan, harus ganti tahun dulu. Jadi mau nggak mau ya kita harus nunggu sampai tahun depan ya, seperti itu. Sekarang malah udah lebih membaik ya. Dia malah sebelum mamahnya nggak ada itu yang mulai drop, nggak mau makan, terus banyak diam, lebih emosi. Itu seminggu 2 minggu sebelum mama nggak ada. Tapi setelah hari pertama mama nggak ada, memang dia shock. Cuman dia tuh berusaha tegar dan kayak blank, diem aja. Cuman dia berusaha, dia berusaha tegar karena nggak pingin buat aku down juga apa segala macem kan. Tapi ada saat-saat dimana dia tiba-tiba suka nangis sendiri, masih mama udah nggak ada, masih hal-hal seperti itulah. Itu paling nggak seminggu setelah mama nggak ada itu masih seperti itu. Tapi sekarang udah mulai bangkit lagi ya, udah mulai makan lagi. Banyak dukungan juga dari Elfriend, teman-teman media semua tuh yang sering chat ke Mas Ibnu, mensupport, ayo Mas makan bang, makan segala macam, maksudnya membangkitkan ini dia lagi lah. Terima kasih banyak. Iya, jadi berapa bulan sebelum mama nggak ada, itu mama sempat ngomong sih sama aku waktu sempat bulan akhir Januari ya. Soal Januari mama tuh ngomong, mama titip Ibnu, ya kamu janji ya nggak akan ninggalin Ibnu ya, kata mama. Udah nggak gitu. Aku bilang iya mah, aku sumpah akan selalu sama Mas Ibnu sampai
anggaplah kontak lah Maya kontak berakhir kalau salah satu dari kita nggak ada. Jadi aku yang nggak ada duluan, apa Mas Ibnu nggak ada duluan, baru kontak berakhir ya Mah. Aku bilang kayak gitu sambil bercanda gitu kan. Mama cuma senyum. Alhamdulillah gitu kata Mama, seperti itu namanya sih. Ya Mas ya. Alhamdulillah gitu kata Mama, seperti itu namanya sih. Ya Mas ya. Sarah tuh kenapa sih yang membuat Mbak Sarah jatuh cinta? Apa ya? Nggak ngerti, kan juga nggak ngerti. Pokoknya dari kecil ya lelaki idamannya cowok ya kayak Mas Ibnu gitu loh. Maksudnya cowok itu kayak Mas Ibnu gitu loh. Jadi kalaupun nggak ada Mas Ibnu di hidup aku, selalu berusaha mencari sosok yang seperti dia gitu kan. Jadi ya di otak aku ya laki-laki itu ya Mas Ibnu gitu loh. Tapi ya jadi susah. Aku ambil hikmahnya aja gitu kami dengan keadaan kejadian seperti ini, dia sakit, ini kan semua rencana Tuhan ya, rancangan Tuhan ya. Mungkin yang terbaik gitu kan. Dalam sakitnya dia juga bisa tahu mana yang tulus, mana yang benar-benar perhatian sama dia tuh adalah saat dia tuh berada di bawah titik terendah. Jadi dengan titik seperti ini dia akan tahu, oh ternyata ada yang care sama saya gitu loh. Jadi aku sih mikirnya ke situ aja. Kalau rencana menikah mungkin sudah kelihatan bulan apa? Akan diomongin mungkin nunggu 1 tahun Mama dulu ya. Karena kalau dalam sakit jadi berkat untuk punya. Dia sakit jadi berkat untuk aku. Jujur jawaban. Iya. Karena aku yakin dia nggak akan bisa lari lagi sekarang gitu kan. Kalau dia sehat kayak dulu, aduh bener, aku was-was banget. Nah kayaknya nggak yakin juga kita bersama. Yakin? Pasti lu ghosting lagi, mentaber lagi, lu nggak sembuh mentaber. Konsep. Aku yang penting sah aja sih, nggak mau yang neko-neko, nggak mau yang gimana-gimana. Yang penting sah aja. Jadi aku lebih ke prosesnya aja, sah itu. Nah pemirsa, tidak terasa cerita selebriti telah menemani pagi pemirsa semua. Gimana tadi cerita dari para selebriti tanah air? Seru-seru dong ya pastinya. Eits, tapi jangan bersedih karena cerita selebriti bakal nemenin pagi hari pemirsa semua setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi hanya di Badar TV. Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @cerita_selebriti. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.